Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini, supaya kita bisa fit alias produktif dan fit, saya Fania Santoso yang lagi di rumah aja juga ingin membagikan cerita tentang salah satu pelajaran yang Fani dapatkan yang paling berkesan nih ya, dari mengembangkan proyek sosial sampai akhirnya sekarang jadi bisnis sosial Hey Startik yang fokusnya adalah di inovasi produk daur ulang yang fashionable untuk edukasi ramah lingkungan. Nah, um, topik utamanya adalah tentang gimana sih pentingnya tahu diri alias berempati. Karena tahu diri atau empati ini akan sangat membantu kita supaya bisa mengembangkan kegiatan kita, melipat kalikan dampak yang kita hasilkan, dan intinya membuka banyak pintu deh selama kita bisa tahu diri. Langsung aja untuk masuk ke topik bahasannya, Fanny akan mengawali dari pentingnya kita tahu diri. Kita ini siapa sih? Atau apa sih sebenarnya yang kita lakukan? Ini adalah hybrid spectrum tentang kegiatan sosial. Jadi ada yang mungkin teman-teman udah punya proyek sosial atau kegiatan sosial, tapi pendanaannya masih bergantung sama donasi, sponsorship, atau dana hibah kegiatan lomba. Berarti ada di kuadran yang ini nih. Atau mungkin udah mulai geser ke yang orange lebih muda ini, udah punya produk-produk yang bisa dijual untuk menghidupi kegiatan sosialnya. Atau ada teman-teman yang udah menjalani social enterprise, jadi udah punya aktivitas penjualan yang konstan sehingga bisa terus memberikan dampak positif dari pendanaan yang dihasilkan. Atau teman-teman ada yang lagi ngantor nih ya, jadi petugas kantoran, baik itu di perusahaan atau UKM atau apapun itu yang emang masih fokus di profit aja kah, atau ada perusahaan yang udah punya CSR kah, atau seperti apa. Nah, mengetahui kuadran ini penting banget karena ini akan membantu kita untuk gimana sih gaya komunikasi kita ke siapa juga. Jadi penentuan arah dan tujuan untuk mau dibawa kemana proyek atau bisnis kita ini, itu harus dengan kita tahu diri juga. Kita sekarang lagi ada di mana, mau dibawa kemana. Satu cerita ketika Fanny dulu masih mengawalinya di tahun 2005-an itu sebagai proyek sosial. Jadi pada waktu itu kita fokusnya adalah edukasi kesadaran lingkungan kepada masyarakat, baik itu di sekolah, di lingkungan rumah tangga, dan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Nah, di situ ketika kita berusaha cari pendanaan, tentunya kita butuh duit gitu kan. Sesimpel untuk ngongkosin kita nih, selain dari kocek pribadi, bisa dapat pendanaan dari mana ya? Kita nyoba kirim proposal. Tapi sayangnya pada waktu itu proposal kita banyak banget ditolaknya dibanding diterimanya. Jadi kita coba refleksi diri juga kan, kira-kira apa sih sebenarnya yang kurang dari proposal kita. Sampai akhirnya sadar satu hal penting tentang tahu diri ini tadi. Kita gak boleh egois, itu kunci utamanya. Seringkali kita terjebak ketika kita udah punya satu kegiatan, aktivitas sosial yang ingin kita jalankan, kita terlalu tinggi egonya atau rasa bangganya sama program kita ini, tanpa melihat kepentingan orang yang ingin kita sasar ini siapa sih, dan profil mereka seperti apa sih. Jadi kalau berbicara soal pendanaan, ketika kita berada di sini ranahnya, pastinya kita perlu pendanaan dari perusahaan dong. Kita kirim proposal kita. Seringkali kita bikin satu proposal yang umum, menceritakan segala sesuatunya. Yang kita ganti apa? Cuma bagian kepadanya. Ngaku siapa yang kayak gitu juga. Di kita sendiri, Fanny pun pernah ngelakuin itu.
Dan itu adalah salah satu pelajaran yang akhirnya kita sadar bahwa akan kurang optimal hasilnya karena kita nggak ngelakuin penelitian juga, kita nggak berusaha cari tahu tentang perusahaan yang kita tuju ini sebenarnya fokusnya apa. Oke, kalau fokusnya mungkin udah tahu lah ya, tapi ya yang lebih mendetail lagi kayak eh, mereka udah punya CSR di bidang itu belum, kalau punya ada yang nyambung nggak sub kegiatannya dengan kita, kalau nyambung lokasinya sama nggak, bisa langsung di tap in atau kita bisa kembangin kegiatan lain atau seperti apa sebenarnya. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu yang dulu sempat kami lewati begitu saja, kami abaikan, dan kami belajar bahwa itu adalah satu hal yang perlu diperbaiki. Kita nggak bisa egois, cuma minta orang untuk dukung, tanpa kita beneran mendukung juga. Manfaatnya buat mereka apa sih kalau mereka dukung pendanaan ke kita? Jadi dari sinilah kita belajar bahwa yang paling utama ketika kita pengen kasih proposal ya kita berempati dulu, kita cari tahu dulu tentang perusahaan, organisasi, yayasan, apapun yang ingin kita sasar itu gimana sih profil kegiatannya mereka itu, dan kita bikin proposalnya sepersonal mungkin, disesuaikan, ikut dicatut juga. Kami sudah mempelajari bagaimana Bapak memiliki CSR di bidang ini, Ibu sudah menjalankan CSR di lokasi ini misalnya, itu bisa disampaikan di proposal. Dan bagaimana kegiatan kita, aktivitas kita itu bisa memberikan nilai tambah untuk CSR ataupun program yang sudah dijalankan oleh calon mitra kita ini, itu akan menjadi satu hal yang lebih baik dibanding kita cuma fokus jualan ngecap tentang apa yang jadi punya kita aja. Karena kembali lagi ketika kita berkomunikasi itu kan seharusnya dua arah ya. Sama halnya dengan kita kirim proposal, iya yang pengirim emang kita, tapi kita harus mikirin juga dari segi yang bacanya. Gimana sih caranya untuk mengambil hati gebetan kita ini? Kayak gitu. Jadi itu salah satu pelajaran berharga, tahu diri tentang ketika bikin proposal ya untuk proyek sosial atau kegiatan sosial. Dan dari situ kalau misalnya kita punya unsur pendanaan lain, misalnya bergantung sama dana hibah nih, biasanya dengan ikutan lomba, ya kembali lagi kita harus menyesuaikan proposal lomba kita untuk bisa sejalan dengan apa sih yang dicari. Satu lomba dengan lomba yang lainnya itu pasti punya kriteria yang berbeda. Ada yang lombanya emang mencari profil orangnya nih, pendiri di belakangnya atau orang yang menjalankan kegiatannya. Ada yang justru mencari dari segi bisnisnya. Jadi ketika kita bikin proposal pun kita gak pernah bisa pakai satu yang sama untuk semuanya. Ya mau ikut lomba A, B, C, deadline-nya samaan semua pun, kita harus bikin proposal yang berbeda, disesuaikan dengan apa yang sebenarnya mereka cari. Karena kalau nggak gitu akan susah juga buat kita untuk bisa dilirik sama gebetan. Itu tadi pelajaran tentang proyek sosial. Sementara ketika sekarang statusnya Heystartik ada di sini nih, social enterprise. Kita punya produk-produk yang saat ini lebih fashionable sambil tetap mengutamakan proses ramah lingkungannya itu sendiri. Kita pun harus benar-benar tahu, nggak boleh egois. Oh, produkku oke, bikin satu produk buat semuanya. Nggak bisa. Di teori marketing pun ada tentang segmenting, targeting, positioning, bagaimana kita memposisikan diri untuk target market yang udah kita tetapkan. Gampangannya nih, di Heystartik kita punya produk yang sangat berbeda jauh. Misalnya seperti ini, tada! Teman-teman bisa langsung tahu kalau ini terbuat dari kertas semen. Tapi di sisi lain kita juga punya produk-produk yang seperti ini. Nah, dua produk ini punya target marketnya masing-masing. Kalau yang kayak gini nih, yang doyan adalah orang-orang yang emang udah sadar lingkungan, yang emang pengen nunjukin kalau mereka ramah lingkungan, mendukung produk-produk berkelanjutan. Atau mungkin mereka yang emang suka tampil unik,
Jadi mereka justru bangga gitu melihatnya ya kayak gini. Sementara yang ini nih, ini akan berguna banget ketika Startik tujuannya adalah mengedukasi mereka yang belum terlalu terpapar dengan isu-isu lingkungan. Jadi kita pakai produk fashion sebagai istilahnya medianya. Sering banget ketika di pameran, ini adalah suatu hal yang paling funny bangga dari Hey Startik ini adalah gimana orang datang ke stand kita dan tanya, ini sebenarnya terbuat dari kulit apa sih? Jadi itu menunjukkan bahwa inovasi yang dijalankan oleh para warga dari kegiatan ini pun itu benar-benar nyampe ke masyarakat. Mereka yang mungkin sebelumnya nggak tertarik dengan produk-produk daur ulang, mereka bisa berhenti nanya, tertarik seenggaknya yang paling utama. Jadi dari situ kita bisa mulai masukin, oh ini sebenarnya daur ulang, ini bla 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 bla, sambil tetap mengutamakan apa sih yang jadi nilai utama yang mereka cari untuk beli suatu produk fashion misalnya. Apakah desainnya, fungsionalitasnya. Nah, disitulah yang kita harus bisa sasar dan komunikasikan. Nggak boleh egois langsung bilang, oh iya produk ini bisa ngurangin sampah loh, ayo kamu beli ya. Enggak, tapi kita bener-bener kayak demonstrasiin juga, kita tetesin air, oh dia udah tahan air. Hal-hal yang bisa memikat perhatiannya dia. Jadi dari sini Hey Startik pun Fanny belajar banget bagaimana penting banget untuk kita benar-benar tahu siapa sih yang ingin kita sasar dan gimana cara kita menyasar mereka. Seringkali awal-awal dulu ketika Hey Startik baru transisi ya dari social project sampai ada ke social enterprise ini, awal-awal kita masih terjebak dengan idealisme aktivis nih, kayak oh kita ingin memberdayakan masyarakat, kita ingin menyelamatkan lingkungan, berkontribusi. Jadi sering nggak nyampe gitu pesannya ketika kita jualan produk daur ulang tapi ke orang yang belum sadar lingkungan. Kita bilang produk ini bisa ikut mengurangi sampah, ikut membantu perekonomian masyarakat kecil, lalala lili. Ya buat orang yang nggak peduli, gampangannya nih ya, pertanyaannya mereka satu, terus untungnya buat gue apa? Itulah yang jadi satu tamparan tersendiri juga di pembelajaran Fanny ini, bagaimana Fanny bisa membedakan ketika ngomong sama yang udah sadar lingkungan sama yang enggak. Ya meskipun mereka nggak terang-terangan ya bilang kayak gitu, tapi kita bisa tahu gitu bahwa mereka nggak tertarik untuk isu-isu sosial misalnya, karena emang ada orang yang mungkin emang belum di sana aja, emang mereka masih butuh edukasi lebih untuk bisa punya kesadaran lebih di bidang sosial. Dan it's totally okay, karena tiap orang kan punya interestnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita nih yang ingin tujuannya tercapai nggak egois cuma fokus sama tujuan kita aja, tapi mau menurunkan ego kita, masuk dari pintu ya dimana itu adalah interestnya mereka, itu adalah ketertarikan utamanya mereka. Dari situ baru kita mulai masukin sedikit demi sedikit. Jadi itu adalah pembelajaran tentang tahu diri yang benar-benar Fanny dapatkan selama mengembangkan Hey Startik ini, dan semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman untuk tetap produk fit sambil mengembangkan proyek sosialnya, bisnis sosialnya, apapun kegiatan yang teman-teman jalanin, atau mungkin kegiatan kampus, sekolahnya butuh pendanaan. Oh ya, dan satu lagi nih, berbicara soal kegiatan kampus atau sekolah ya, khususnya di kondisi krisis darurat seperti ini, masih ada beberapa undangan yang masuk ke Hey Startik mengundang untuk jadi pembicara. Nah, tahu diri ini juga bisa diterapkan nih untuk hal-hal seperti ini. Bagaimana kita merespon, kita tanggap terhadap situasi yang ada. Sampai saat ini, Fanny dan tim di Hey Startik tetap mengutamakan pentingnya physical distancing itu sendiri. Jadi tiap ada undangan yang masuk, kita tanya balik nih, gimana
respon tanggapan panitia, apakah acaranya tetap diadakan atau diundur atau bisa diadakan tapi virtual, jadi lebih minim peserta yang datang. Dan kalau misalnya itu tetap virtual ya kita akan dengan senang hati mendukung gitu kan, tapi kalau misalnya enggak ya mohon maaf, kita nggak bisa berpartisipasi dulu. Bukannya nggak mau ya, tapi kita perlu tahu diri, perlu berempati dengan situasi yang ada juga. Dan ini juga benar-benar menjadi satu catatan juga buat kita, bagaimana kita bisa saling dukung, saling mengingatkan satu sama lain meskipun kita nggak bisa memaksa. Karena di sini misalnya Hey Startik diundang untuk jadi pembicara, kita nggak bisa memaksa panitia untuk ngebatalin acaranya, siapa kita gitu kan. Tapi seenggaknya kita bisa menawarkan rekomendasi yang semoga bisa menjadi salah satu jalan untuk tercapainya physical distancing karena wabah COVID-19 ini. Dan semoga ini pun bisa segera berlalu. Yang penting tetap kunci utamanya adalah tahu diri. Di dunia ini kita nggak sendiri, kita ada orang lain yang perlu kita perhatikan. Kita berkomunikasi, kita butuh bantuan mereka pun ya istilahnya timbal balik. Nggak cuma fokus promosiin diri sendiri, kegiatan sendiri aja, tapi juga lihat dari mereka apa sih yang udah mereka lakukan yang bisa kita apresiasi, kita tambah lagi dampaknya lewat kolaborasi. Bagaimana kita bisa mensinergikan itu dengan kita tahu diri dan cari tahu tentang mereka juga. Jadi semoga ini bermanfaat. Mungkin ada teman-teman yang dari perusahaan atau perusahaan yang udah punya CSR nih ya, yang mau sharing-sharing juga pengalamannya tentang tahu diri atau empati ini seperti apa, boleh bagikan juga di kolom komentar. Karena kalau dari Fanny pribadi pengalamannya baru di dua sisi ini nih. Jadi buat yang lainnya yang mau sharing juga sangat dipersilakan supaya kita bisa saling berbagi, saling berkontribusi untuk bisa tetap produk fit selalu. Pastinya jangan lupa untuk kita bisa selalu berdaya, berkarya, dan bermanfaat lewat wadah apapun itu. Semoga kita semua bisa selalu sehat, semangat, dan bahagia. Terima kasih teman-teman di Rumah Millennials khususnya. Sampai ketemu.